Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Safriana, salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indah Medan, program studi Sarjana Farmasi. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen yaitu melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya yaitu bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah interaksi obat pada semester 5 dengan bobot 2 SKS. Dalam mata kuliah interaksi obat ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan apa itu interaksi obat dan menjelaskan penyebab terjadinya interaksi obat, dan dapat juga menjelaskan bagaimana mekanisme interaksi obat dapat terjadi, dan juga dapat menjelaskan dan memahami contoh-contoh dan macam dari interaksi obat yang dapat terjadi, serta bagaimana dampaknya terhadap permasalahan obat yang dihadapi ketika terjadi interaksi obat, dan bagaimana peran seorang farmasis dalam memberikan solusi jika terjadi interaksi obat. Metode pembelajaran yang saya lakukan meliputi metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, juga metode presentasi, diskusi, dan tanya jawab, di mana untuk mendorong mahasiswa agar lebih aktif dalam proses pembelajaran agar tercapainya metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Selain itu, pada proses asesmen saya juga melakukan inovasi dengan menggunakan media daring yang tersedia, seperti menggunakan kahoot.it, quizizz.com, dan Google Form untuk memberikan kuis agar mahasiswa lebih tertarik dan lebih santai dalam menjawab kuis. Dengan menggunakan aplikasi tersebut atau media tersebut, mahasiswa lebih aktif dan lebih santai karena belajar sambil bermain. Kemudian selain itu, saya juga menggunakan beberapa aplikasi seperti Medscape yang di dalamnya ada Drug Interaction Checker untuk mempermudah mahasiswa dalam menganalisis interaksi obat yang terjadi agar mahasiswa dapat memberikan solusi terhadap studi kasus yang dipaparkan saat perkuliahan. Dengan demikian, mata kuliah interaksi obat ini dapat memberikan solusi yang terbaik bagi diri sendiri ataupun keluarga terdekat jika terjadinya interaksi obat, sehingga meminimalkan efek samping yang terjadi akibat penggunaan obat yang tidak rasional. Indikator penilaian untuk mata kuliah interaksi obat menyesuaikan dengan aturan akademik yang ada pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indah Medan, di mana bobot untuk penilaian absensi itu sebesar 10%, untuk tugas 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester sebanyak 50%. Baiklah, berikut contoh video pembelajaran dengan metode presentasi, diskusi, dan tanya jawab, di mana diharapkan mahasiswa dapat lebih aktif dalam perkuliahan sehingga materi yang disampaikan juga dapat diterima dengan baik. Mari sama-sama kita simak video berikut ini.
pada kondisi asma yang disertai batuk. Senyawa salbutamol merupakan obat golongan bronchodilator yang bekerja dengan cara merangsang secara selektif reseptor beta 2 adrenergi, terutama pada otot bronkus. Hal ini menyebabkan terjadinya bronchodilatasi karena otot bronkus mengalami relaksasi. Yang kedua ada inhaler. Contohnya pentatoid inhaler. Tadi ada di slide tentang terapi oksigen hiperbarik. Itu bagaimana terapinya, terus dampaknya bagi tubuh itu bagaimana? Terapi oksigen hiperbarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jessica dari kelompok 2 yang bertanya ke kelompok 1. Itu kan ada obat MJ proses kan? Obat generik. Itu cara pemakaiannya gimana? Terus kan itu juga tergolong obat antibiotik. Nah, kalau misalkan dia udah sembuh, apakah obatnya harus dihabiskan atau gimana? Terima kasih. Berbeda orang sakit rinitis dengan orang normal. Penyakit rinitis adalah peradangan atau iritasi pada lapisan lendir hidung yang ditandai dengan gejala berupa pilek, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Kondisi ini juga dapat terjadi akibat radang pada mata, telinga, atau tenggorokan. Sedangkan pada orang normal tidak mengalami gejala seperti pilek, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Apakah itu terjadi pada hari yang tertentu? Iya. Contohnya kan sekarang kan banyak sih orang-orang mengalami gejala seperti itu, kayak tersumbat, pilek, tenggorokannya sakit. Apakah itu termasuk ciri-ciri rinitis? Atau rinitis itu hanya berlaku pada orang-orang tertentu? Apakah seperti kita seperti itu juga? Dia bisa terjadi kapan saja. Jadi saya rinitis itu nggak penyakit yang kayak itu kayak sinis itu nggak kayak gitu. Kan rinitis ini kan bisa terjadi pada siapa aja. Jadi dia berbeda sama sinusitis. Sedangkan sinusitis itu kan kayak memang Iya, itu sama. Itu berbeda. Karena sinusitis itu terjadi infeksi. Sedangkan rinitis itu terjadi sebab alergi, debu, atau perubahan cuaca. jadi rinitis kan. Iya, kayak gitu. Kalau rinitis itu tuh hanya terjadi pada perubahan cuaca aja, apa karena alergi aja, atau dia tuh bisa bawaan? Bisa atau alergi biasa
bocoran paru-paru akibat perubahan tekanan udara, kujang akibat pelanggaran oksigen, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Cara pemakaian obat fluoride harus dihabiskan atau dilaksanakan. Cara pemakaian itu berbentuk seperti tablet hisap, harus dihabiskan karena dia mengandung antibiotik. Terus kayak misalnya 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Cara pemakaiannya dia dalam sehari itu berapa kali? Dewasa 1 sampai 2 tablet, 4 sampai 5 kali sehari. Anak-anak 1 tablet 4 sampai 5 kali sehari. Terus kan itu antibiotik kan harus dihabiskan. Jadi kalau misalkan nggak dihabiskan, dampak untuk kita sendiri itu apa? Selain resistensi, sehingga dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat. Jika radang tenggorokan yang dialami makin sulit untuk diobati. action. Sinusitis itu dia ada kelenjar sinusnya di sekitar daerah pipi. Itu kenapa terjadi sinusitis? Karena pada seseorang dengan metabolisme atau daya tahan tubuh yang kurang pada saat-saat tertentu, misalnya saat dingin atau saat cuaca tidak bagus, contohnya dingin atau sering kena debu, kena polusi, itu sinusitisnya bisa kambuh. Kita semua orang normal itu punya sinus, punya kelenjar sinus. Tapi kalau sudah terjadi infeksi, jadilah namanya sinusitis atau disebut dengan peradangan kelenjar sinus. Contoh kayak amandel, semua orang punya amandel kan? Jadi kalau sudah terjadi infeksi, jadilah namanya tonsilitis, radang amandel. Jadi bukan setiap orang pasti kena sinusitis, hanya pada beberapa orang, apalagi yang udah ada bawaan dari lahir, ada bawaan asma. Dari mana yang lain dia punya bawaan asma dari lahir? Dan nampak misalnya umur berapa dia, karena asma ini kan terjadinya penyempitan di saluran nafas atau di bronkusnya, terjadi penyempitan. Jadilah pengaruhnya ke cuaca dingin, dia langsung sesak nafas. Sesak nafas itu tandanya apa? Pada saat tidur suara nafasnya seperti bunyi terdengar suara bunyi atau bising. Pernah dengar kalau sesak nafas itu bunyi kayak kayak apa? Terus pada saat udara dingin dia pasti mengalami bersin-bersin. Kalau udara dingin lagi nyapu terus ada debu, dia bersin. Ada juga beberapa orang sama sebut sari, sama bulu-bulu di boneka, itu juga bisa menyebabkan dia bersin. Dari bersin-bersin itu merangsanglah si paru-paru jadinya sampai sesak nafas. Misalnya dari kecil dia udah sesak nafas, minum makan ciki sedikit dan langsung batuk. Dari batuk jadilah sesak nafas. Kok bisa jadi sesak nafas? Karena batuk kan batuk dengan pernapasan juga. Batuk itu mengeluarkan benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Ada yang pernah asma atau saluran nafas kecil? Apalagi ditambah sinus. Kalau subuh-subuh itu udah dingin, nggak peduli musim dingin atau musim panas, tapi kalau subuh masih dingin kan?
Batas itu apa? Pelebaran. Jadi yang asma tadi kan terjadilah penyempitan. Diberikan obat golongan bronchodilator. Contohnya apa? Biasanya lagi dikombinasikan dengan obat-obat golongan kortikosteroid. Kenapa? Karena ada terjadinya peradangan kortikosteroid. Karena ada peradangan biasanya diberikan golongan obat kortikosteroid. Ada contohnya prednisolon. Terus biasanya itu juga penderita asma suka itu hormonnya terganggu, misalnya tumbuh bulu-bulu halus di wajahnya kayak punya demam. Terus si kortikosteroid ini juga dia menekan tempat terjadinya inflamasi. Jadi kalau dikombinasikan asmanya lebih cepat berkurang. Tapi kalau misalnya tidak tanpa kortikosteroid juga bisa. Misalnya udah diinjeksi asma, otomatis dia udah bisa manage asmanya itu bagaimana. Udah tahu kapan asmanya kambuh. Atau misalnya hindari pemicu terjadinya asma. Contohnya alergen tadi udah tahu nggak bisa kena debu, hindari yang berdebu. Terus misalnya tidak bisa makan yang menyebabkan batuk atau tidak bisa minum es yang dingin. Kenapa? Karena langsung menyebabkan nanti misalnya udah minum es langsung bersin, langsung batuk, terus buat asma. Atau disebut dengan zat-zat yang bersifat alergen atau pemicu alergi itu sendiri. Sedangkan kalau rinitis itu hanya peradangan yang terjadi di rongga hidung. Di rongga hidung ada di sini, kelenjar sinus ada di daerah pipi. Ya, bukan di daerah hidung. Kenapa hidung itu masuk ke pernapasan? Karena sistem pernapasan itu dimulai dari hidung. Jadi sistem pernapasan itu juga ada sistem pernapasan atas, itu hidung dan mulut. Ada namanya istilah ISPA. Apa ISPA? Vaksin itu kalau tidak diiringi dengan batuk dan demam berarti dia masih tergolong ke dalam masih bilang. Kalau udah diikuti ada demam, ada batuk berarti udah flu. Kalau flu itu dia lebih disebabkan oleh adanya virus. Kalau virus itu lebih cepat menular dibanding bakteri. Kenapa? Kita bersin aja udah terbang juga. Bisa kena ke kawan sebelahnya, bisa kena ke kawan yang di bawahnya. Apalagi kalau daya tahan itu sedang menurun. Misalnya dia bersin di lantai 2 kamar atas, yang kamar sebelah lebih nggak apa-apa, kawan sebelahnya tidak apa-apa, malah yang agak jauh kena. Karena virus itu berterbangan di udara. Kalau bersin apa langsung ditutup kan? Malah asyik, semua terbang. Bisa jadi awalnya pun terbang. Kan? Tidak beda rinitis dan sinusitis. Kalau udah ada kata tis ujungnya berarti udah menandakan peradangan. Makanya obat rinitis itu namanya ada contohnya Rinos. Rinos kan dari kata rinitis yang bentuk obatnya itu granul warna-warni dalamnya. Lihat, Rinos SF nya bentuk kapsul, dalamnya bentuk granul yang warna-warni. Rinos SF itu pasal yang lambat. Terus antibiotik tadi, antibiotik FG Troches. FG Troches itu bukan permen, tapi dia antibiotik cara penggunaannya dipisah. Jadi kalau menggunakan FG Troches itu jangan ditelan atau punya
alkoholinol. Jadi fungsinya itu sebagai antibiotik. Jadi kalau udah digunakan atau udah diminum itu wajib dihabiskan. Walaupun dia dibuat dalam bentuk ditangkap seperti permen. Itu untuk apa? Untuk menarik atau mempermudah anak-anak juga menggunakan obat tersebut. Saya ada dosis untuk anak-anak. Jadi untuk dewasa itu 1 sampai 2 tablet 4 kali sehari misalnya. Tapi untuk anak-anak itu 1 tablet. Ada lagi sekarang misalnya kayak spesial apa sih kalau cek ada yang rasa melon. Ada kan kalau itu itu juga bagian itu atau termasuk lozenges tablet bisa untuk mengobati sakit tenggorokan. Sampai sini ada yang minta lagi terkait interaksi obat. Interaksi obatnya mana? Coba studi kasusnya. Minuman sama kondisi steroid, nah, studi kasusnya itu fokus ke jujur yang didapat, misalnya saluran pernapasan. Jadi interaksi obatnya itu difokuskan ke sistem pernapasan. Misalnya diofilin itu sama kortikosteroid boleh mana? Ini boleh diofilin dan alkulinol. Diofilin untuk asmanya, alkulinol untuk dia kalau menderita asam urat. Tapi karena interaksi yang terjadi, jadi diberikan jarak waktu pemberian obatnya. Dan lagi menanyakan ke kelompok pengaji sebelum diakhiri. Ya, habis dari kelompok pengaji silakan ditunjuk. Hasil presentasi kami, mohon bila ada kekurangan dan penyampaian yang salah mohon dimaafkan.